Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali melalui ibadah online pada hari ini, Minggu 29 Agustus tahun 2021. Terima kasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk saat teduh. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, nomor pujian 1, Suci, Suci, Suci. Bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, yang kami muliakan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena di kesempatan ini kami boleh bersama-sama menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Kau limpahkan kepada kami, kesehatan, keselamatan, serta makanan dan minuman. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan. Kiranya Tuhan terus akan menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah di sini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tolong Tuhan, kuduskan, sucikan tempat ini, jauhkan dari roh kegelapan, jauhkan dari roh jahat, sehingga kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik melalui pujian dan kemuliaan nama Allah. Ampuni segala dosa maupun kekurangan kami Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami yang ada di altar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berserah dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kembali. Puji namanya, nomor pujian 32. Terpujilah nama
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Adapun bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 10. Kita akan coba memperhatikan 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk merasakan kebenaran-Mu agar menjadi jelas dan tegas atas kehidupan kami untuk mengerti maksud Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama melihat satu pernyataan Allah agar kita mengerti hatinya Allah. Apa yang dimau atas kehidupan saya, apa yang dimau atas kehidupan saudara. Dalam nats ini kita melihat bahwa waktu itu Yesus mengutus murid-murid untuk pergi berdua-dua. Bukan dari murid yang 12 itu, tetapi dari murid yang lainnya. Mungkin dalam kesempatan ini termasuk saya dan saudara, kita diutusnya pergi berdua-dua. Apa artinya pergi berdua-dua? Kalau saat ini saudara punya kerentek sendiri, maka berdoalah kepada Allah agar Tuhan mengirimkan teman kepada saudara. Karena Yesus menugaskan kepada saya dan saudara untuk berdoa agar dikirimkan pekerja-pekerja. Pekerja untuk apa? Pekerja untuk memberitakan kebenarannya. Pekerja untuk pergi memasuki kota. Tidak sembarang kota, tetapi seluruh kota, agar kita pergi ke sana. Pergi berdua-dua. Bahkan ada gambaran yang dipakai adalah aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Mungkin kota itu tidak seperti yang saudara harapkan. Mungkin kota itu gambarannya begitu tidak menyenangkan, mungkin menyulitkan. Seperti pikiran Yunus waktu itu, dia diutus oleh Allah untuk ke Niniwe, tetapi tidak sesuai dengan harapan Yunus. Namun demikian akhirnya diperingatkan, ini yang punya mau Tuhan. Yunus tinggal melaksanakan, sama seperti situasi sekarang ini. Saya dan saudara diutus berdua-dua untuk kota bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Menakutkan bukan? Tetapi itu yang Tuhan mau. Mengapa? Supaya serigala itu menjadi domba milik Allah. Mari kita mencikapinya, mari merespon perkara ini. Kalau Tuhan yang mengutus, kita tidak bisa menolaknya. Kalau Tuhan yang mengutus, kita harus melangkah untuk memenuhi panggilannya, untuk pergi ke kota yang kita harapkan, ke tempat yang tidak kita inginkan. Tetapi Allah punya kemauan untuk saya dan saudara supaya kita pergi ke sana. Mengapa demikian? Karena di sana sangat membutuhkan. Dan Tuhan pun memberitahu saya dan saudara, jangan membawa apa-apa. Kasut, pundi-pundi, bekal, justru tidak berkenan. Mengapa demikian? Ada satu alasan, supaya kita fokus memenuhi panggilan Allah, bukan bergantung kepada apa yang kita bawa, melainkan
Tuhan izinkan kita untuk melakukannya karena Tuhan yang sediakan. Percayalah, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Ketika kita mau memenuhi panggilannya, Tuhan yang mencukupkan. Bahkan diberitahukan ketika kita masuk ke sebuah kota dan diterimanya, bertahanlah di sana. Makan dan minumlah apa yang disuguhkannya. Itu artinya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati siapa yang diutusnya. Tak terkecuali saudara yang diutusnya. Betapa indahnya ketika Allah memberkati utusannya. Apa yang harus kita sampaikan? Lah ini yang menjadi pokok persoalan. Dunia ini sedang diperhadapkan dengan kegelisahan. Dunia ini sedang diperhadapkan dengan kekhawatiran. Dunia ini sedang diperhadapkan dengan berbagai ketakutan. Karena permasalahan yang muncul di dalamnya. Kita diutus ke sana untuk membawa apa? Yang pertama, membawa damai sejahtera. Karena visi Yesus ke dalam dunia ini menyatakan damai sejahtera, dan ini sekarang menjadi tugas saya dan saudara. Yesus akan menyatakannya dan kita yang dipakainya. Oleh karena itu, aminkan, sanggupkan, nyatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, yang kau panggil, yang kau utus, siap. Harusnya setiap pribadi akan menyatakan kesiapannya. Untuk apa? Membawa damai sejahtera. Karena di dunia ini ada banyak orang yang diperhadapkan dengan keadaan seperti kemungkinan-kemungkinan, kejelekan-kejelekan yang membuatnya jauh daripada Tuhan, dan saudara diminta untuk membawanya. Yang pertama, membawa damai sejahtera. Ada satu pernyataan firman Tuhan, betapa indahnya orang yang datang membawa damai sejahtera. Ingat, mungkin itu keluarga saudara tidak ada damai sejahtera. Mungkin itu teman saudara tidak ada damai sejahtera. Saudara perlu datang ke sana. Ajaklah teman, minta pekerja, minta teman kepada Tuhan yang akan memberikan kepada saudara, sehingga ada muncul teman, muncul orang lain yang bersama saudara akan dipakainya untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bagi teman saudara, mungkin bagi sahabat saudara yang sedang membutuhkan. Yang kedua, secara pribadi saya tahu saudara bukan dokter, mungkin kalau saudara bukan dokter. Oleh karena itu mungkin saudara bukan penyembuh. Kalau dikatakan saudara bukan penyembuh, karena memang saudara bukan dokter, bukan penyembuh, bukan perawat. Tetapi apa? Satu tugas apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 9 dari ayat ini, sembuhkanlah. Artinya Tuhan sendiri melalui mulut saudara akan menyatakan kesembuhan itu. Sembuhkanlah. Nah, kuncinya kembali kepada saudara. Saya mencoba membuat gambaran begini saudara. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ada seorang lumpuh yang sudah tidak bisa karena tidak tahu harus bagaimana. Tetapi 4 orang dan mungkin yang lainnya ikut gotong bersama-sama, bahkan membongkar atap supaya dapat membawa orang lumpuh itu datang kepada Yesus. Mungkin tugas ini menjadi tugas saudara bersama teman saudara. Ketika ada teman yang lain, ada keluarga yang lain, ada yang tidak bisa, sudah dibawa kemana-mana, tidak dapat kesembuhan. Ini waktunya, ini saatnya saudara menyatakan kesembuhan itu dengan membawa orang itu kepada Yesus. Karena Yesuslah tabib yang agung, sanggup menyembuhkan. Bisa juga selain problema fisik, masalah-masalah kejiwaan, masalah-masalah psikis yang sedang dihadapinya. Nyatakan
dia yang harus datang kepada Yesus. Saudara yang membawanya, Yesus sanggup menolong dan menyembuhkannya. Selain saudara membawa damai sejahtera, selain saudara membawa kesembuhan, karena Yesus akan segera datang. Oleh karena itu saudara harus pesankan, bertobatlah, karena kedatangan Tuhan akan segera dinyatakan. Kalau saat ini mereka hidup dalam dosa, kalau saat ini mereka sedang mengalami satu permasalahan yang membuatnya jauh dari Tuhan, inilah saatnya bertobatlah, karena kedatangan Yesus yang kedua akan dinyatakan dan waktunya untuk kita menyatakannya. Dan itu saudara yang harus membawanya, karena saudara diutus untuk pergi, untuk sampai kepada mereka supaya membawa kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengingat kembali, kalau kita sudah memiliki damai sejahtera, kalau kita sudah mengalami kesembuhan, kalau sudah kita memiliki pemahaman yang benar bahwa kedatangan Yesus akan dinyatakan, inilah saatnya untuk kita menyatakan agar orang lain pun mengalami berkat yang sama seperti berkat saya, seperti berkat saudara yang sudah kita terima, karena kita meyakininya akan hal ini. Saya yakin ada banyak keluarga, ada banyak saudara yang sedang membutuhkan kehadiran saudara. Oleh karena itu dinyatakan, mintalah kepada Tuhan karena tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Siap kerjanya, saya dan permintaan saudara akan diberikan kepada saudara. Kiranya dengan kebenaran ini akan memperlengkapi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mengerti rancang kehendak Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ada banyak saudara, keluarga kami, teman kami, sahabat kami yang membutuhkan damai sejahtera, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan keselamatan karena pertobatan di dalam Yesus. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mendengar, pakailah kami menjadi alat-Mu, agar banyak teman kami tertolong oleh karena-Mu. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang Kau nyatakan, karena Tuhan boleh pakai kami. Bapa, perkenankanlah hamba mohonkan berkat kepada setiap pendengar, boleh mengaminkan karena kasih karunia Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah kasih karunia-Mu Engkau nyatakan kepada setiap saudara kami yang dengan sungguh mengaminkan kebenaran-Mu. Tuhan berkati, berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan jadikan berhasil karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Apa yang dikerjakannya, nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib yang memberkati, hamba berdoa. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus di surga dan karunia Roh Kudus kiranya tak